Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi anwa'in ni'am wa faddalana ala sa'ir khalqihi bi ta'limil bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, saimin, saimat yang mudah-mudahan ibadah puasa dan kebaikan-kebaikan lainnya selama bulan Ramadan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah kesempatan pernah menyabdakan, beliau bersabda, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin tariq." Janganlah engkau pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun sekalipun itu hanya berjumpa dengan saudaramu dalam keadaan engkau ceria dan tersenyum. Nah, di hadis lain juga disebutkan, tabassumuka fi wajhi ahika laka sadaqah. Senyummu di depan saudaramu maka itu adalah sedekah. Para pemirsa, menarik, hadis ini hadis yang kelihatannya sederhana dan memang sederhana sekali untuk mendapatkan apresiasi dan reward dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak perlu berpikir ribet. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tadi memberi motivasi, jangan menyepelekan, meremehkan sekecil apapun potensi kebaikan yang bisa kita kerjakan. Sekalipun itu hanya tersenyum, sekalipun itu hanya ceria, karena senyum dan ceria itu merupakan sedekah yang kelihatannya kecil tetapi bernilai kebaikan yang sangat luar biasa. Karena itu ada energi, keceriaan. Energi positif yang ditularkan kepada seseorang itu akan menjadi snowball, bola salju yang akan bergulir. Sebagaimana sebaliknya, pesimistis, rasa kurang baik yang kalau disebutkan di depan orang, diceritakan menjadi energi negatif, dia juga berpotensi bisa menular. Nah, penularan-penularan itu perlu diantisipasi dan tentu yang kita harapkan adalah menularnya energi-energi positif kepada orang lain yang ada di sekitar kita. Karena dengan kita tersenyum kepada saudara kita, kepada orang yang ada di sekitar kita, energi yang tersalurkan itu menjadi minimalnya diri kita tidak menjadi beban. Beda dong kalau misalnya saya berjumpa dengan orang dalam keadaan cemberut atau murung, itu sudah menjadi bahan pikiran dan pertanyaan, ini kenapa ya? Belum lagi kalau kemudian tidak menjawab, maka akan tumbuh rasa penasaran, sesuatu yang membuat tidak nyaman, dan itu tentu tidak baik bagi keberlangsungan berikutnya. Maka dengan adanya senyum, dengan adanya wajah yang ceria, maka itu memberi warna bagi seseorang untuk kemudian menularkan nilai optimisme kepada saudara-saudaranya atau orang yang ada sekitarnya. Dan ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi menarik ya, la tahqiranna minal ma'ruf. Jadi jangan pernah kita meremehkan potensi kebaikan sekecil apapun yang ada pada diri kita. Kita bisa melakukan apa saja karena setiap Allah menciptakan kita itu juga akan membersamakan potensi kebaikan yang kita miliki. Tidak ada orang yang tidak memiliki keistimewaan, semuanya selalu dibekali keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita bisa gali, kita bisa berdayakan potensi sekecil apapun. Bahkan beliau hanya mengatakan, walau antal ka'akaka biwajhin talik. Sekalipun itu cuman sekedar berjumpa saudara kita dengan wajah yang ceria. Karena energi senyum itu dahsyat. Ya, senyum dan senyumnya bukan basa-basi ya. Senyum yang ideal itu berkisar antara 4-6 detik. Jadi mari kita berlatih kalau tersenyum lagi, itu basa-basi namanya. Kita tersenyum, tahan, kemudian lepas, kembali lagi. Karena kalau berlebihan, apalagi kalau senyum-senyum sendiri, itu juga akan menimbulkan prasangka yang lain. Ini tidak ada apa-apa, tiba-tiba dia senyum sendiri dengan alasan ingin sedekah. Kalau terlalu kepanjangan, terlalu lama, maka akan menimbulkan persepsi yang berbeda. Yang berikutnya, senyum ini juga selain energi positif, dia juga menumbuhkan prasangka dan juga optimisme. Jadi ketika kita senyum, itu adalah bentuk apresiasi,
itu adalah bentuk dukungan, itu adalah bentuk kita memahami saudara kita. Tapi yang menarik adalah sekali lagi Rasulullah SAW mengatakan la tahqiranna, jangan sepelekan senyum. Itu artinya kalau kita bisa melakukan senyum itu, maka akan lebih bagus, karena bukan sekedar tidak meremehkan, senyum itu mengapresiasi. Kita apresiasi orang dengan senyum. Kita berterima kasih, kita memberi perhatian, kita memaklumi. Barangkali ada orang yang habis melakukan kesalahan yang tidak sengaja. Dengan kita senyum dia mengatakan aman. Jadi tidak ada yang perlu dicemaskan. Jadi ada optimisme, ada harapan, ada titik kebaikan yang bisa mencuat dari senyuman itu. Dan senyum yang kita berikan kepada saudara kita itu nilainya adalah sedekah. Nah, ini yang menarik, yang perlu kita kembangkan. Nah, ada satu hal berikutnya dari kata-kata Rasulullah tadi itu la tahqiranna. Sebenarnya mengapa sih agama kita mengajarkan kita untuk tidak meremehkan, bahkan bukan meremehkan orang lain ya, ini judulnya meremehkan diri sendiri. Jadi nggak boleh dong kita katakan saya mah orang biasa aja. Betul, dalam konsep ketawaduan bisa, tapi ketika kita ingin berkontribusi jangan remehkan. Ya saya mah cuma bisa berkontribusi doa aja, lakukan. Saya bisa berkontribusi 5.000, 500.000, 5 juta, 5 miliar. Masing-masing memiliki kelasnya, memiliki kemampuannya. Karena seseorang yang tahu, seseorang yang bisa menakar kemampuannya, kesanggupannya, maka dia bisa berkreasi dengan dan potensi dirinya itu untuk berkontribusi bagi perkembangan dan kemajuan Islam dan juga bangsa ini. Nah, selanjutnya seperti apa strategi kita dengan tidak meremehkan potensi diri, caranya kita menggali potensi diri. Insya Allah setelah break singkat kita akan kembali lagi. Sahabat TV-mu, para pemirsa Cahaya Ilahi yang dirahmati Allah, as-saimin, as-saimat yang berbahagia. Mengapa kita perlu menghargai diri kita? Ada pepatah mengatakan kama tadinu tudan. Dan dari sinilah diambil kata-kata ad-din atau agama. Agama itu juga berarti kepercayaan. Agama itu juga berarti adalah pembalasan, karena kita akan diberikan reward atau na'udzubillah diberikan punishment. Tapi yang disebut agama itu juga adalah sikap dan perilaku. Maka pepatah yang tadi saya sampaikan, kama tadinu tudan. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka orang lain pun akan memperlakukan Anda. Nah ini, sebagaimana kita apresiasi diri kita appreciate potensi kita, orang lain akan mengapresiasi. Kalau diri kita tidak mengapresiate potensi kita, siapa yang akan mengapresiasi potensi kita? Siapa yang akan memanfaatkan keistimewaan yang Allah berikan kepada kita? Sekalipun itu cuma senyum itu juga modal yang sangat luar biasa. Sekalipun itu cuma tadi ya, ide sederhana saja, maka ide yang sederhana itu adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, ada satu hal yang menarik dari sabda Rasulullah SAW yang lainnya. Jika seandainya hari kiamat datang dan kemudian engkau masih sempat untuk menanamkan satu benih, ya sekalipun itu cuma kecil, falyagrisha. Seseorang yang bisa menanamkan benih itu pada saat hari kiamat datang, lakukan. Di mana letak rasionalisasinya? Hari kiamat yang identik dengan kehancuran, harusnya kalau seseorang menanam sesuatu, tentu dia tidak bisa menikmati hasilnya. Tapi mengapa Rasulullah SAW menganjurkan, itu pertanda sekecil apapun peluang potensi itu, ketika kita bisa melakukannya, maka lakukan. Nah ini menarik ya, padahal kalau sudah hari kiamat datang, itu nyaris tidak ada yang memanfaatkan. Tetapi kemudian kenapa Rasulullah SAW memerintahkan kita falyagrisha, yang bisa melakukan, lakukanlah itu. Ini adalah bentuk spirit kemanfaatan, dan kita dididik untuk bermanfaat, untuk sharing, untuk memberi. Kita dididik oleh Allah how to share and share more, to give and to give more, memberi dan memberi lagi. Dan inilah letak kemanfaatan dan spirit
seseorang yang tahu akan potensi dirinya. Lah, dari mana seseorang tahu potensi dirinya? Seperti apa? Maka bentuk-bentuknya itu juga seseorang harus sering-sering berdialog dengan dirinya. Kalau dia memiliki teman secara eksternal perlu juga diketahui. Karena spiritnya adalah spirit berbagi. Kita mungkin pernah mendengar kisah heroik para sahabat pada saat datang hijrah Rasulullah SAW dan para sahabatnya ke kota Madinah. Dan kita bisa lihat bagaimana kontribusi mereka dalam membangun era-era awal peradaban, termasuk ketika membangun Masjid Nabawi di kota Yathrib atau kemudian kita kenal dengan kota Madinah. Coba apa yang dilakukan para sahabat? Para sahabat ada yang membawa uang, ada yang membawa air, ada yang membawa pasir, ada yang membawa kalau bahasa sekarang itu fondasi-fondasi bangunan, ada yang membawa pelepah kurma, ada yang membawa banyak hal dia bawa. Tapi yang menarik begini, ada salah seorang sahabat yang kemudian mendatangi Rasulullah SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak punya apa-apa selain fisik jasad yang diberikan Allah. Perintahkan aku, dengan itu aku ingin berkontribusi. Jadi subhanallah, dia modalnya tenaga, fisik badannya, datang kepada Rasul, ini potensiku. Anda perintahkan saya ngangkat batu, saya angkat, ya, ngecat bahasa kita, cat, masang atap. Dengan itu dia berkontribusi. Maka sesungguhnya pendekatan kontributif seseorang yang bermental kontributif itu terletak pada kemampuan dia menghargai potensi dirinya. Apa potensinya? Seperti apa yang bisa dia berikan? Itulah sesungguhnya letak keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Para pemirsa, sahabat TV-mu yang berbahagia, maka potensi sekecil apapun kita perlu membaca. Kita tidak bisa ngejudge anak kita, dia nggak punya potensi. Tidak. Kita bisa membaca peluang sekecil apapun, terutama kalau kita peruntukkan untuk kegiatan dakwah ini, maka Rasulullah SAW, kalau kita ingat tadi yang kita bahas di awal pertemuan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Bahasa wajhin taliq ini sederhana. Wajhin taliq. Taliq itu kan lepas. Makna lepas itu bukan berarti dia melepaskan masalah. Lepas itu karena dia menyerahkan. Ceria karena dia merasa tidak menjadi beban, tidak membebani dan tidak ingin menjadi beban bagi orang lain. Maka dia berpikirnya adalah berpikir kontributif. Saya membantu. Kalau saya tidak bisa membantu, saya tidak memberatkan. Kalau saya tidak bisa membantu, saya tidak menghalangi. Karena itu konsep sebelumnya yang juga kita pernah bahas. Di antara ciri-ciri para pendusta agama adalah orang-orang yang menghardi anak yatim, tidak menganjurkan, tidak mengajarkan, tidak menarik untuk mengajak memberi makan fakir miskin. Dan inilah salah satu fondasi utama, dan karena itulah biwajhin taliq, pertemuan dengan wajah yang ceria, dengan tersenyum dianggap sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan menariknya, konsep senyum yang dibahas di dalam hadis ini, keceriaan ini adalah diperuntukkan selain untuk orang lain adalah untuk dirinya. Jadi energi bahwa saya itu sedang optimis dengan senyum. Energi saya sedang melawan ketidakpuasan, jengkel, marah dengan senyum. Energi sedang untuk melawan atau untuk membalik suasana hati yang kurang mood akibat banyaknya kesalahan atau human error yang beberapa kali dilakukan, yaitu dengan tersenyum bahwa ini akan menjadi easy going. Ya udahlah, ini sudah terjadi, mudah-mudahan Allah memaafkan, memaklumi, gak usah bersedih, kita tatap masa depan dengan senyum. Nah, seperti apa triknya supaya kita bisa tersenyum, supaya kita bisa ceria? Insya Allah setelah jeda atau break sejenak kita akan kembali lagi. Para pemirsa Cahaya Ilahi, sahabat TV-mu yang berbahagia, lalu bagaimana sih supaya kita bisa mudah senyum, supaya kita ceria? Tentu kita perlu merencanakan itu. Dan ini mohon maaf bukan berarti saya orangnya gampang senyum atau merasa senyum paling manis atau paling baik, bukan. Sekedar sharing saja bahwa senyum itu bukan sekedar habit, kebiasaan, tapi itu sedekah. Kata Rasulullah SAW tadi, sedekah artinya sedekah yang paling murah. Maka
pertama, saat kita akan menjumpai orang, ya kita mulai yang kita jumpai itu istri anak kita di rumah kita, biwajhin thaliq, itu adalah energi positif yang kita tularkan kepada mereka. Maka yang pertama, bersyukur. Tips yang pertama supaya kita ceria adalah bersyukur. Ketika kita bangun tidur, jangan lupa kita berdoa, mengucapkan hamdalah. Dan itu adalah tips sederhana. Bersyukurlah. Karena Rasulullah SAW juga menyabdakan, man asbaha mu'afan fi badani walahu qutu yaumih faka'annama hizat lahu dunya bikulli hadafiriha. Atau ada tambahannya lagi, satu lagi, aminan bisyirbih. Orang yang ketika bangun pagi, dia ada sarapannya, merasa nyaman, sehat badannya, seolah-olah diberikan dunia seisinya. Maka ketika kita bangun tidur dan merasakan nikmat itu, bersyukurlah. Syukur itu akan membawa energi optimisme. Bersyukurlah dan ingatlah apa yang Allah berikan jauh lebih banyak dari yang kita minta. Sedangkan Allah memberikan apa yang kita perlukan, kita butuhkan, sedangkan yang diminta hanya masalah waktu saja. Allah akan mengabulkan keinginan kita. Nah, itu tips bersyukur ini penting sekali. Ini menjadi fondasi utama seseorang bisa bersyukur, bisa kemudian dia ceria, menjumpai orang dengan senyum yang natural, tidak dipaksakan, tidak basa-basi, atau bukan keinginan yang dibuat-buat. Maka dengan senyum ini energi positif akan menular. Yang pertama bersyukur, ya. Yang kedua, menjadi pribadi yang pemaaf. Orang yang memaafkan tentu berbeda dengan orang yang menyimpan segala sesuatu. Kalau kita memaafkan, kita akan tidak menyimpan. Kita akan cenderung memberi permakluman adanya kesalahan baik sengaja ataupun yang tidak sengaja. Dan itu karena seperti yang tadi dikatakan, wajhin thaliq, itu wajah yang tanpa beban. Kalau kita menyimpan, itu berarti kita membawa beban. Maka sebaiknya beban itu kita singkirkan, yaitu dengan cara memaafkan. Nah, cara kedua ini juga efektif, karena memaafkan itu berarti kita meletakkan ego kita. Kita tidak hanya sentris pada pribadi personal kita. Kita lebih mementingkan orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga orang lain itu perlu untuk mendapatkan optimisme, spirit, dan dukungan dari kita. Karena itulah, dengan cara bersyukur, dengan cara memaafkan, kita akan lebih mudah berjumpa saudara-saudara kita dengan keadaan wajhin thaliq yang ceria. Yang ketiga, ini juga tidak kalah pentingnya, supaya kita kelihatan ceria, kita selain syukur dan memaafkan, jangan berhasrat atau punya keinginan apa yang dimiliki oleh orang lain. Karena juga kita bisa lihat, izhad fid dunya yuhibbukallah. Kalau kita berzuhud dari dunia, Allah akan cinta kita. Dan izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Berzuhudlah dalam artian orang yang dipunyai itu kita nggak terlalu bernafsu pengen punya yang seperti yang dia punyai, dia akan suka sama kita. Kalau teman kita baru beli handphone baru dan kita tanya-tanya mulu, berapa sih harganya? Ada nggak sih diskon? Berapa sih punyanya? Dia merasa risih. Jadi kehadiran kita menimbulkan ketidaknyamanan. Coba kalau kemudian dia mau punya handphone baru, mau punya mobil baru, punya apa aja, kita ya mungkin ingin, tapi keinginan kita itu tidak mencolok. Maka itu akan lebih mudah ketika kita berjumpa dengan dia, berjumpa dengan saudara kita dengan keadaan kita wajhin thaliq, dengan keadaan kita lepas. Ya. Pertama tadi adalah bersyukur, kedua memaafkan, ketika kita zuhud. Zuhud dalam artian kita tidak bernafsu dan berhasrat kepada apa yang dimiliki manusia. Yang keempat, cara kita supaya bisa melakukan perjumpaan secara natural, wajhin thaliq, itu adalah melalui dengan cara husnudzan. Subhanallah. Betapa baiknya husnudzan. Dan kita diajarkan kalau menjumpai saudara kita dalam keadaan yang kurang baik, iltamis li akhika 70 udhran. Coba kamu cari 70 alasan. Nah, dengan husnudzan ini membuat kita tidak terbebani lagi. Husnudzan akan membawa aura di wajah kita, kalau bahasa kita sekarang. Jadi raut mukanya itu raut muka optimis.
karena dia selalu berhusnudzan. Dia memiliki prasangka baik sehingga tidak ada alasan dia untuk berburuk sangka. Para pemirsa, sahabat TV-mu yang berbahagia, dengan beberapa hal trik tadi itu sebagai tips memudahkan kita untuk berjumpa dengan saudara kita dalam keadaan wajhin taliq, wajah yang ceria, yang lepas, tidak membawa beban, maka ketahuilah tips yang kita lakukan itu pada hakikatnya adalah sedekah untuk diri kita, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung. Baik para pemirsa, nampaknya kita harus berpisah, namun sebelum pulang seperti biasa, kita bawa pulang beberapa pelajaran penting sebagai takeaway lesson. Yang pertama, jangan kecilkan atau remehkan potensi diri, karena semua orang punya potensi. Kalau kita tidak menghargai, siapa yang akan menghargai? Saya kan orang biasa aja. Betul, tapi sekalipun orang biasa, saya punya potensi luar biasa. Saya kan hanya rakyat jelata. Betul, saya hanya orang ya begini-begini saja. Betul, tapi yang begini-begini saja itu menjadi sangat luar biasa. Coba kita dengar, jangankan begitu. Benyamin S itu cuma punya lagu begini dan begitu, tapi itu lagu begini nih, begitu tuh. Tapi menjadi viral, hanya begini dan hanya begitu. Demikian juga kita lebih dari sekedar apa yang diviralkan oleh Benyamin S itu. Jadi begini-begini kita punya potensi yang sangat luar biasa. Kama tadi nutudan, kalau kita tidak menghargai diri kita, potensi kita tidak akan bisa dihargai. Yang kedua, di antara yang harus tidak kita remehkan adalah perbuatan baik diri kita, apalagi orang lain. Kita tidak boleh meremehkan, dan salah satu perbuatan sederhana saja yang bisa memunculkan mood untuk berbuat baik adalah senyum. Adalah berjumpa saudara kita dalam keadaan ceria, bebas, tanpa beban. Dan itu ada beberapa tips yang tadi sudah disebutkan di depan. Mudah-mudahan tips sederhana pada kesempatan kali ini membawa kita pribadi yang menyenangkan, pribadi yang sesuai namanya muslim, mendatangkan kedamaian, keselamatan, orang-orang yang ada di sekitar kita tidak merasa terancam, tidak merasa terganggu dengan keberadaan kita. Dan dengan itu puasa kita insya Allah akan mengantarkan kita pada pribadi bertakwa yang bermanfaat bagi sesama dan berguna bagi banyak lingkungan yang ada di sekitar kita. Sedikit ini mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan-nya. Berjumpa kembali insya Allah pada episode yang lainnya. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.